Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kajian pagi ini membahas tentang soal ma'rifah, ya. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu mengenal Allah. Ya. Apakah ada anjuran untuk mengenal Allah? Ya. Di dalam Al-Quran ya, dijelaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Artinya kita disuruh untuk berupaya supaya menyembah Allah itu benar-benar didasari dengan keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang menjadi pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi juga, ya, dari rahasia penciptaan alam semesta, ya, kuntu kanzan mahfian. Ini menurut Allah berfirman melalui hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu substansinya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ya teksnya, ya, redaksinya, substansinya semua dari Allah, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiyan fa inni uhibbu an u'raf fa khalaqtul khalqa fa bi ya'rifuni. Aku perbendaharaan yang tersembunyi, gitu. Aku ingin dikenal, maka aku ciptaan makhluk. Fa bi ya'rifuni. Nah, di sini penekannya, fa bi ya'rifuni. Maka dengan anugerahku ya, mereka mengenalku. Artinya orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, kita bisa memahami bahwa ada orang yang diberikan anugerah ma'rifah, ada orang yang tidak diberikan anugerah ma'rifah. Nah, dalam hal ini mu'alif menjawab, ya. Ya, bagaimana sih untuk memperoleh ma'rifah itu? Nah, dijelaskan. Idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf, ya. Idza fataha, apabila telah membuka siapa Allah, laka bagimu, wijhatan satu sisi, ya, minat ta'arufi dari kemakrifahan. Jadi ketika Allah ya membukakan kepada kalian, ya, yaitu satu sisi dari kemakrifahan itu, fala tubali ma'aha, maka ya jangan hirukan ma'aha serta ma'rifah tadi, in qalla amaluka, jika amalmu itu sedikit. Nah, jadi maksudnya begini, terkadang Allah memberikan anugerah ma'rifah itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya, ini sesuai dengan firman Allah, yu'til hikmata mayyasha. Yu'ti akan memberi siapa Allah
al-hikmata, yaitu anugerah ma'rifah, main kepada orang yasa yang dikehendaki oleh Allah. Itu. Jadi artinya orang yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika Allah berkehendak ya menghendaki seorang hamba untuk mengenal dirinya, itu jangan sampai punya perhitungan ya amalnya harus banyak. Ya, tidak harus. Bisa jadi amal dia sedikit, ya Allah memberikan satu anugerah ma'rifah. Itu. Saya ulangi lagi. Jadi apabila Allah membukakan ya satu pintu kemakrifahan, maka jangan hiraukan atau jangan bersedih hati apabila amalmu itu sedikit gitu. Karena apa? Ini otoritas Allah. Itu. Namun ya jangan lantas menjadi Jabariyah. Jabariyah itu begini. Ya, berpegang pada kalam hikmah ini, ya kalau memang Allah nanti menghendaki saya ma'rifah, ya ma'rifah walaupun saya ini sedikit amalnya. Nah, ini namanya ya dia males riyadhah mujahadah, kemudian nyari alasan yang bisa mendukung kehendak dirinya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Posisi seorang salik ya harus riyadhah mujahadah. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Ya, sesungguhnya mujahadahnya seorang salik itu ya untuk dirinya, bukan untuk Allah itu. Fa innahu ma fataha 'alaika illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak memberikan makrifah kepadamu kecuali dia ingin mengenalkan dirinya. Ya. Nah, kita bisa lihat sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam proses ya, ingin mengenal Tuhan. Ya. Ya, sampai ada bintang ya, dianggap Tuhan, kemudian di waktu pagi bintangnya hilang, beliau berkata, oh ini bukan Tuhanku gitu. Besok malam melihat bulan cahayanya lebih terang dari bintang. Kemudian setelah menjelang pagi bulan hilang, oh ini bukan Tuhanku. Kemudian besoknya lagi lihat matahari yang cahayanya lebih terang benderang. Tapi ketika malam matahari hilang, Ibrahim berkata, ini bukan Tuhanku. Ini sebuah proses pencarian seorang nabi. Ya. Itu. Jadi jangan sampai ngentengin, alah nggak usah zikir banyak-banyak, kalau Allah berkehendak ma'rifah ya ma'rifah. Ini namanya orang males tapi pakai dalil gitu. Padahal kalau kita lihat ya perjuangan para nabi seperti Nabi Ibrahim ya berjuang keras ingin mengenal Allah sampai akhirnya dibukakan pintu ma'rifah, yaitu yang ada di dalam doa iftitah. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu. Nah, begitu juga Nabi Muhammad ya berjuang keras dari setelah nikah sampai usia 40 ya, dari usia Nabi menikah itu kan 25 tahun sampai usia 40 itu bolak-balik ke Gua Hira. Untuk apa? Untuk ya riyadhah mujahadah gitu. Jadi 15 tahun beliau di Gua Hira bolak-balik itu. Ya, baru usia 40 ya beliau mendapatkan wahyu. Ya. Jadi kita membuat teladan itu teladan yang teruji, yang normal gitu ya. Misalkan ada ya yang diberikan ma'rifah
sekalipun amalnya sedikit ada. Cuma ini sifatnya khususiyah atau ini sifatnya majdub. Tapi ini langka, tidak semua orang bisa menggunakan jalan ini gitu. Maka para salik yang normal ya ikutilah jalan yang normal gitu. Jadi sesungguhnya ketika Allah membukakan ma'rifah kepada seorang hamba, ya tidak ada lain Allah yang ingin mengenalkan dirinya. Itu. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui? Anna ta'aruf, sesungguhnya ya ma'rifah atau mengenal Allah, huwa muriduhu alaika, yaitu satu anugerah dari Allah alaika atasmu. Jadi mengenal Allah itu satu anugerah dari Allah kepadamu. Wal akmal, dan bermula amalmu, anta muhdiha ilahi, itu sebagai persembahanmu kepada Allah. Jadi amal kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, riyadhah kita, itu adalah persembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aina ma tahtihi ilahi, dan di mana ya apa yang kamu hadiahkan kepada Allah, mimma huwa muridu alaika, ya sedangkan yang kamu hadiahkan kepada Allah itu sesungguhnya itu pemberian dari Allah kepadamu gitu. Jadi artinya kita bisa ibadah, kita bisa sholat, bisa puasa, itu semuanya adalah muriduhu, ya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anugerah kemudian kamu hadiahkan gitu. Kemudian selanjutnya qultu, ya mu'alif berkata, idza tajallala kal haqqu ta'ala bismihi al-jalil au bismihi al-qahar. Apabila al-haq ta'ala, al-haq itu Allah Subhanahu wa ta'ala, idza tajallala kal haqqu ta'ala bismihi al-jalil gitu. Apabila Allah ya, al-haq ya ta'ala bertajalli kepadamu, jadi menunjukkan ya kenyataan ya kepadamu, bismihi al-jalil, dengan nama yang agung, au bismihi al-qahar, atau dengan nama al-qahar, ya. Wa fataha laka minha baban wa wijhatan lita'arrafahu minha. Kemudian Allah membukakan kepadamu yaitu pintu dan sisi kemakrifahan kepadamu. Fa'lam, maka ketahuilah, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad i'tana bika wa arada ayyastabika liqurbihi wa yastafaka lihadratihi. Jadi sesungguhnya ketika seorang hamba mendapatkan anugerah ma'rifah, maka Allah ya sedang memberikan anugerah kepada hamba tersebut, ya, atau Allah sedang memilih hamba tersebut ya untuk lihadratihi, untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sikap seorang murid atau seorang salik faltazim, maka tetaplah, yaitu al-adab, pada adab, ya, adab itu ya etika yang tertinggi ya bagi seorang murid atau salik, ma'ahu serta Allah. Jadi tetap ya harus menggunakan adab. Biridho, dengan ridho, ya, ridho dengan segala ketetapan Allah. Wa taslim, ya, dan taslim pasrah kepada Allah. Wa qabalahu bil farqi wassurur, dan bisa menerima anugerah tersebut dengan hati senang dan ya, bahagia.
Wala tubali bima yafutuka biha ma'aha minal a'mali al-batiniyah. Jangan kau hiraukan ya sekalipun kamu banyak kekurangan dalam amal badaniyah. Maksudnya kurang melaksanakan yang sunnah-sunnah gitu. Fa inna ma hiya wasilatun lil qalbiyah. Karena sesungguhnya amal badaniyah yaitu amal yang membutuhkan gerakan-gerakan fisik ya. Itu wasilatun lil a'mal al-qalbiyah, itu menjadi wasilah bagi amal yang sifatnya hati. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi amal badaniyah itu gerakan secara fisik ya seperti sholat mulai dari takbir sampai salam, ini semua amal badaniyah. Nah, ini harus disadari bahwa amal badaniyah ini menjadi wasilah lil a'mal al-qalbiyah, yaitu menjadi perantara bagi amal al-qalbiyah. Bagaimana prakteknya? Ya, seperti ketika takbir, hatinya itu benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika baca surat-surat ya, baca Fatihah, baca surat-surat, kemudian doa-doa ya, itu hatinya senantiasa khudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma fatakalaka hadzal bab illa wa huwa yuridu ayyarfa'a bainaka wa bainahu al-hijab. Sesungguhnya Allah tidak membuka pintu ini ya, pintu pengenalan objeknya tetap ibadah. Ada ibadah lahir dan ibadah hati. Nah, orang yang sudah terbuka dari sisi aspek hatinya, aspek isinya, nah ini wa huwa yuridu ayyarfa'a bainaka, sesungguhnya Allah ingin mengangkat ya bainaka antaramu wa bainahu dan antara Allah al-hijab. Jadi hijabnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi artinya ya banyak orang sholat tapi tidak sampai hatinya ikut sholat gitu ya. Artinya hanya sebatas sholat fisik ya, rukuk sujud ya pokoknya, tapi hatinya lalai. Ini ada yang posisinya ibadahnya seperti itu. Tapi ada juga yang posisi ibadahnya ya badannya tetap bergerak mulai dari takbir sampai salam, tapi hatinya juga khudur, hadir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang diberikan anugerah amal qalbiyah yaitu khudur dan khusyuk, ini artinya bahwa Allah sedang mengangkat tirai hijabnya antara dirinya dengan hamba. Jadi ya di sini kita bisa memahami bahwa di dalam sholat itu ya objeknya sama, objek amalnya ya sholatnya sama, tapi secara kualitas antara satu dengan yang lain itu beda-beda. Apalagi kalau yang satu hanya ngaji fikih, kemudian yang satunya lagi ngaji tasawuf atau ngaji ilmu hakikat, tentu secara keilmuan berbeda. Maka dampaknya pun dalam pemahaman terkait dengan ibadah juga beda. Alam ta'lam, apakah kamu mengetahui anat ta'arufat, sesungguhnya kema'rifahan al-jalaliyah ya, yang sifatnya agung, walladzi awradaha 'alaika, itu merupakan ya pemberian dari Allah kepadamu, litakuna alaihi waridan, supaya dirimu ya menjadi orang yang memperoleh anugerah rohaniyah. Wal a'mal al-batiniyah, sedangkan amal yang sifatnya badaniyah yaitu gerak-gerik sholat, anta muhdiha, engkau mempersembahkan kepada Allah atau ilahi kepadanya, litakuna ilahi biha wasilan, sehingga dirimu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa farqun kabir, ada perbedaan yang besar. Baina ma tahdihi anta minal a'mal al-madkhulah, yaitu antara apa yang kamu hadiahkan dari perbuatan yang masuk, wal ahwal al-ma'lulah, dan keadaan yang ada cacatnya. Wa baina ma yuridu alaikal haq, dan antara apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, ya, min tahfil ma'arif, yaitu dari terbukanya pintu kema'rifahan, ar-rabbaniyah yang sifatnya ketuhanan, wal ulum alladuniyah, dan memperoleh ilmu-ilmu laduni. Fattub nafsan ayuhal murid, ya, maka nikmati, ya, jiwa wahai murid, bima yang zilu alaika min hadi ta'rifah, dengan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu berupa ma'rifah yang bersifat agung, yang juga turun yang bersifat qahriyah. Wa mislu dzalika kal amrod, dan seperti contoh amrod itu sakit, wal auja lapar, wasyadaid dan yang kondisi kesulitan, wal ahwal dalam kondisi ahwal itu yaitu situasi yang terguncang, ya, wa kullu ma yasqulu ala nafsi, dan setiap sesuatu yang memberatkan pada jiwa, wa yu'allimuha, dan menyakitkannya. Jadi maksudnya begini, orang ma'rifah itu bukan berarti ya posisinya itu dalam posisi yang nikmat-nikmat saja, karena ada kalanya Allah memberikan anugerah ma'rifah itu melalui situasi-situasi yang sifatnya qahriyah. Qahriyah itu yaitu ya dipaksa oleh Allah. Contoh, ya, di antara orang yang menjadi korban misalkan bencana tsunami, ya, gunung meletus, kemudian ada juga gempa bumi, ya. Ini kondisi masyarakat beda-beda, ya. Ada yang tenggelam dalam kesedihan, tapi ada yang terbuka pintu kemakrifahannya, mulai dari ya mengakui, meyakini bahwa yang menggerakkan gempa, tsunami dan itu adalah Allah. Kemudian pada saat kondisi dia tidak dalam kondisi nyaman, dia posisinya tetap dalam memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia melihat Allah sedang menunjukkan sifat qaharnya. Nah, orang yang dibuka wijhatan, satu sisi dari kemakrifahan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Itu. Jadi jangan dipahami kemakrifahan itu ya hanya diperoleh oleh orang yang rajin sholat itu, ya. Ini maksudnya itu kemakrifahan yang normal. Tapi ada juga yang di luar itu, yaitu diuji oleh Allah dengan amrod, sakit, auja, lapar, syadaid, kondisi yang sangat menyulitkan, ahwal, yaitu dalam kondisi situasi yang mengguncang. Nah, kondisi-kondisi pahit seperti ini, kalau seseorang diberikan anugerah ma'rifah, itu tetap bisa memandang segala yang terjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa ridho, bisa taslim, bisa syukur, ya, sekalipun dalam kondisi yang istilahnya hancur-hancuran. Nah, ini artinya bahwa anugerah kemakrifahan, ya, itu bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun. Maka makalah di atas, ya, jangan bersedih, jangan abaikan jika ibadahmu masih sedikit. Ya, sebab bagi Allah memberikan kemakrifahan itu ya bagi siapa yang dikehendaki, ya.
Sampai sini dulu, mudah-mudahan membawa manfaat. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.